The first related to the schedules of the class, as mentioned by the admin at the group, it will be 7 p.m. every Monday, Thursday to Friday. Ya, jadi kelas kita setiap jam 7 dari Senin, terus Jumat dan Kamis ya, Kamis dan Jumat. It means 3 times in a week, 3 kali seminggu. Since I know that you have many activities in a day, I will try to make the class as sharp as possible. It means like started at 7 and finish 8:30 punctually. Jadi kelas kita, karena aku tahu teman-teman punya kegiatan lain, jadi kelasnya akan tepat waktu jam 7 selesai 8.30. If it's supposed to be more, nggak mungkin telat ya, saya usahakan tidak telat. Artinya bisa saja mungkin lebih sedikit, tapi I will ask your agreement. Nanti akan tak minta agreementnya kalau memang harus lebih waktunya gitu ya. And since this is the first, aku akan coba mulai the explanations, and I always record the class. Aku akan selalu record kelasnya. Terus nanti kelas recordnya I will share to you to the group. Make sure that you have made the account for English Fit, because later the exercise sometimes I will send you in the group for your activities in learning TOEFL ya. Jadi teman-teman yang belum bikin akun di English Fit nanti bisa dipersiapkan bikin akun. Biasanya setelah kelas, selain practice di kelas, aku juga akan ngirim exercise di grup materi-materi yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, something like that. Kita mulai ya teman-teman. The first class usually I will explain to you. Aku akan menjelaskan ke teman-teman related to the TOEFL fundamental things or fundamental information that you have to know. Jadi yang biasanya tak jelaskan adalah fundamental information yang teman-teman harus tahu nih tentang TOEFL. Wait a moment ya, mau seriuskan. Jadi begini teman-teman, related to TOEFL in Indonesia, actually we are left behind compared to other countries. Jadi terkait dengan sertifikasi bahasa Inggris seperti TOEFL, sebenarnya kita itu ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara lain. Why? Because TOEFL we use today in other countries, they don't even apply it anymore. Jadi TOEFL yang hari ini kita kenal, ya, wait a moment. Jadi kan kita punya TOEFL like this. Nah, TOEFL yang kita pakai hari ini di banyak negara maju itu sudah nggak kepake. We call it as TOEFL ITP. Kita panggilnya sebagai TOEFL ITP. ITP is Institutional Testing Program. In some modern countries, they don't use it anymore. Dia tidak gunakan ini. Kenapa mereka tidak gunakan ini? Karena already renewed actually, TOEFL ini sudah ada yang baru. Namanya IBT, Internet Based Test. If ITP, Institutional Testing Program. Bedanya apa? Bedanya on the skills. Bedanya pada skillsnya. Kalau in IBT, it consists of speaking. Jadi kalau di IBT ini ada speaking, and then ada writing, there is listening, and reading. Ya, jadi ada 4 ini. While for us, di kita tuh masih berkutat di sini. Kita masih pakai yang namanya ITP. The governments, the institutions, mostly they use ITP. Bahkan untuk tes IBT in Indonesia, to find the institutions having this test is quite difficult. Jadi bahkan di Indonesia tuh untuk nyari lembaga tes TOEFL IBT ini susah. Ya karena memang tidak di-provide sama negara itu, kayak kurang perhatian ya terkait tentang hal ini. But it's okay. Nah, ITP ini the difference, it's only 3 sections karena kita tahu ya TOEFL ada 3 sesi di sini. Nanti ada listening, terus kemudian ada structure and written expressions, ini ada grammar ya, terus kemudian ada reading as the last. Ada 3 sesi ini. Terus kemudian maybe you are confused when you are asked what kind of TOEFL that I have to take. Terus kemungkinan teman-teman tuh kadang bingung kalau ditanya nih, teman-teman enaknya ngambil TOEFL yang apa ya gitu ya. TOEFL yang ITP, IBT, PBT, CBT yang mana nih gitu. Aku jelasin dari awal biar teman-teman paham gitu ya. Jadi in America previously, jadi dulu di Amerika itu they got jammed by immigrations related to their education's quality. Jadi dulu di Amerika itu ada imigran banyak yang daftar kuliah, daftar sekolah di Amerika.
Tapi their institutions, they are confused how to accept them. Do they have capability to join their school or not? Jadi dulu di Amerika banyak imigran daftar kuliah sekolah di sana, tapi institusinya tuh bingung, diterima nggak ya? Mereka bisa nggak mengikuti kelasnya? Mereka bisa nggak bahasa Inggrisnya? That's this opportunity taken by ETS. Opportunity kesempatan itu diambil dengan namanya ETS, Educational Testing Services, sebuah lembaga yang memang kalau di Indonesia mungkin lembaga survei, lembaga kayak gitu ya. Ini ETS itu something like gitu, tapi terkait dengan pendidikan. Nah, ETS ini buat yang namanya TOEFL. Bikin namanya TOEFL, Test of English for Foreign Language. Tes bahasa Inggris untuk bahasa asing. Jadi negara yang nggak berbahasa Inggris ya, untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggrisnya pakai tes TOEFL ini. Nah, terus tes TOEFL ini awal sendiri dikeluarkan itu namanya TOEFL PBT. Paper Based Test. Artinya tesnya itu lewat kertas. So you're printed the paper and then you have to work on the papers gitu. Teman-teman ngerjainnya lewat kertas. Ini ada di Amerika sana. Nah, terus kemudian several countries, because of English is important, right? They want to have TOEFL also. Terus negara-negara lain tahu bahwa TOEFL itu kayaknya bagus untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Negara-negara lain tuh request sama ITS ini, aku mau dong punya tes TOEFL juga. Nah, makanya ITS ini terus kemudian buka branch. Dia membuka cabang, maybe nowadays it's called like ini ya, apa namanya, franchise. Ya, mereka membuka franchise dagang TOEFL di berbagai negara. Terus kemudian TOEFL itu dibedakan. Bedanya apa? Kalau tes TOEFL itu diambil di institusi, namanya jadi ITP. So if you're taking TOEFL in a course like English Fit, if you're taking TOEFL at UGM, if you're taking TOEFL in Universitas Indonesia, it's called ITP. Kalau kalian ngambil tes TOEFL-nya di institusi, itu namanya tes TOEFL ITP, gitu. Nah, ITP ini nanti tergantung apakah ITP itu hanya berlaku di kampus itu saja, atau bisa berlaku secara nasional. It depends on agreement. Jadi contoh nih, kadang kan kita ngelihat persyaratan TOEFL, TOEFL ITP SILEX seandainya, tes TOEFL ITP English Fit, tes TOEFL ITP mana. Nah, itu tergantung yang mempersyaratkan. Mereka percaya mana. Biasanya sudah ada kerjasama kayak gitu. Gitu ya. So if you're taking TOEFL, make sure the requirements what they need gitu. Nah, kalau seandainya dia cuman TOEFL ITP ITS, wherever you do the test, it's okay. Nah, kalau persyaratannya hanya tes TOEFL ITP ITS, ya dimanapun selama tes itu official ITS, ya boleh-boleh aja gitu. Tes TOEFL ITS English Fit yang online berarti juga bisa kayak gitu. That's a thing gitu ya, artinya bisa juga. Nah, terus ITP ini as the process of taking dibedakan menjadi dua, CBT and PBT. Nah, terus kemudian tes TOEFL ITP ini dibedakan menjadi dua, teman-teman. Depends on how you do the test. Tergantung bagaimana teman-teman melakukan tesnya. If you're doing on computer, it's CBT, Computer Based Test. Kalau teman-teman melakukannya lewat komputer, berarti CBT. Kalau teman-teman melakukan dengan kertas, berarti Paper Based Test. It's done, related to TOEFL. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya, mau TOEFL yang mana? You know how to answer it ya, teman-teman tahu gimana sih sebenarnya TOEFL ini sejarahnya kayak apa gitu. That's the way, kayak gini modelnya. Ya, that things. Terus nowadays mungkin juga teman-teman bingung, what is the different TOEFL and IELTS? Nah, apa bedanya TOEFL dengan IELTS? Actually that's not different. Sebenarnya nggak beda. Cuman IELTS ini yang milikin bukan ITS. ITS doesn't belong to IELTS. Jadi IELTS tidak dimiliki ITS. Yang milikin IELTS itu namanya IDP, BC, and Cambridge. Ya, jadi yang punya IELTS ini kerjasama antara tiga perusahaan dagang, yaitu pertama IDP, itu dari Australia.
BC itu British Council, dari British ya pasti, terus kemudian Cambridge, dari Cambridge. Mereka bikin branding test TOEFL namanya IELTS. Nah, IELTS ini terus kemudian ada yang nanya, IELTS itu berarti British not always, bukan berarti asosiasinya seperti itu. IELTS di dalam tes listeningnya ada yang logatnya India, ada logatnya Indonesia, it depends on. Jadi just they different, the owners ya, jadi ownernya beda aja gitu tesnya. Ya, jadi kayak tes sertifikasi by siapa sama tes sertifikasi by siapa. That's only these things makes different. Kayak gitu. Nah, tapi kalau comparable-nya nanti teman-teman bisa lihat perbandingan skornya tes TOEFL 600 itu sama dengan nilai IELTS 8. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal lihat comparison-nya. And don't force yourself. If they require TOEFL, just fulfill TOEFL. If they require IELTS, just fulfill IELTS kayak gitu. Kalau mereka minta IELTS, kumpulin IELTS. Kalau mereka minta TOEFL, ya you go with the TOEFL itself. Kayak gitu. Nah, karena hari ini kita persiapannya TOEFL, I will discuss a lot related to TOEFL. Now on score gaining. Sekarang kita pada skor nih teman-teman. Nah, rata-rata you're aiming yourself for 550. Nah, rata-rata teman-teman itu tuh skor targetnya adalah 550 ke atas sana. Sampai maybe 600 ya, atau mungkin lebih besar lagi 620 so on gitu ya. Nah, tapi the problem is you start from different place. Starting point-nya kan teman-teman different ya. Ada yang memang bahasa Inggrisnya udah lumayan bagus, ada yang baru banget, ada yang mungkin sudah bagus. It's a kind of these things are different. Lalu bagaimana pertanyaannya mencapai 500 skor ini? How to get this? It means on structures, on listening, on reading, at least you fulfill 70%. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa skor teman-teman itu minimal dapat 550 adalah setiap exercises on the scale itu 70%. Karena 550 itu sama dengan 70% quantity skornya dari tes TOEFL. Artinya kalau skornya soalnya latihannya 10, teman-teman bisa benar 7. Ya, kalau enggak benar 7, berarti teman-teman tes itu juga belum dapat tuh 550. At least itu ya, 550 itu sama dengan 70 accuracy-nya. Nah, terus how to work on it? Nanti modelnya gini, teman-teman. Kita kan tahu ya bahwa TOEFL itu kan divided ya. TOEFL divided becomes 3. TOEFL itu dibagi menjadi reading, listening, and structures. Nanti tesnya teman-teman akan menghadapi listening dulu, baru structures, baru reading. Tapi belajarnya, we will start from reading. Belajarnya kita akan mulai dengan reading. Why do we start from reading? Kenapa kita mulai dari reading? Karena reading, this is score gainer, saya sebutnya. Reading ini, teman-teman, adalah score gainer. Penambah skor. Kenapa? Kalau listening, teman-teman nggak bisa ngulangin soal. The audio played once. Audionya dimainkan sekali. Jadi nggak mungkin teman-teman minta dengerin lagi, nggak bisa. Kalau structures, you only have 25 minutes for 40 exercises. Kalau structure, teman-teman punya 25 menit 40 soal. Artinya setiap soalnya kurang dari 1 menit, around 40 seconds. Kalau di situ mau lama-lama juga nggak mungkin gitu ya. Sementara reading, you have an hour. Teman-teman tuh punya 60 menit, ya 55 sampai 60 menit nih waktunya. Terus kemudian soalnya itu 50. Means soalnya 1 menit per 1 soal. It's easy ya, itu gampang. Dan teman-teman bisa bolak-balik kertasnya atau scroll down, scroll back soalnya kalau di komputer test sesuka hati teman-teman. Makanya you have to start from this. Pastikan your reading is perfect. Pastikan readingnya teman-teman tuh skornya bagus. Kalau teman-teman nanti skornya readingnya bagus, kan listening dan structure sudah nggak terlalu beban. Gitu. Konsepnya kayak gitu.
Kenapa? Karena kan nanti modelnya dia kayak gini. Teman-teman betulnya berapa? Correct numbers ya. C is correct numbers. Nanti ada conversion score. Nah, conversion score ini seandainya teman-teman betul 7 gitu ya. Conversion score-nya adalah 10 seandainya kayak gini. Ya, the exact letter you might browse it gitu. Conversion score on TOEFL ya. Nah, nanti 10 ini semuanya ditambahkan. Seandainya reading 10, terus kemudian listening 20, structure 10. Ini di total nanti dibagi 3. This is your score. Makanya kalau seandainya sininya bisa tinggi, tetap mempengaruhi your score. Kayak gitu. That's why you have to boost on what is actually controllable. Nah, teman-teman harus meningkatkan pada skor yang paling controllable, that is reading. Yang paling bisa dikendalikan adalah reading, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita try to go with. Kita akan coba kemampuan skor reading teman-teman if I don't give you any preparations ya. Kalau seandainya kita nggak pakai preparations, teman-teman bisa benar berapa nih mengerjakan soal reading ini? Oke, let's check, kita tes ya. Nanti teman-teman silahkan tulis jawabannya kayak di kertas dulu atau di chat dulu dimanapun gitu ya, kayak 1 sampai 8 atau 10 nanti soalnya let we see gitu ya. At a moment, I will share your screen. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaan. Only 5 questions ya, easy. I will turn off my camera to get you more focus. Kita lihat di sini. Number 1. You have a minute to answer. Later I will scroll it down. Ya, teman-teman punya 1 menit untuk jawab. Nanti teks bacaannya akan aku scroll down. Ya, sekarang boleh baca soalnya dulu dari atas, nanti aku scroll down. This is the last ya. On this ini udah bagian paling bawah. So please try to answer number 1.
Silahkan kalau udah langsung tulis di kolom chat. Nomor 1 jawabannya apa? What will be your answer? Oke, udah ada 5 orang nih jawab D. Ini kalian nggak di tempat yang sama kan ya? Jawabannya D semua. Oke, oh ada yang beda. A, B, B, B. Oke, we count ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, let's check number 1A. Ada yang jawab A, kita cek. Is this A? Teng teng. Mistaken, so sorry. Ada yang jawab B? Let's check. Teng teng. Mistaken. Apakah C yang nggak ada yang jawab sama sekali atau D? Let's check ya. Is this C? 1, 2, 3. Then correct. The answer is D ya. Without the discussions nanti kita bahas. Sekarang kita ke nomor 2. How is the information in the passage organized? Karena tadi kita udah baca, teman-teman boleh langsung jawab. Kalau butuh scroll, nanti tak scroll ke bawah pelan. Ya, sekarang boleh dilihat dulu jawaban yang teks yang terlihat. Semua satu keluarga juga ini. Semua nih, oke. A, everyone is answering A ya. Semua orang jawabannya A nih. Sampai akhir kayaknya jawabannya teman-teman A semua. We check. Is this A? Oke, benar semua. Nice, ya benar. Now kita coba yang ketiga. The things ya, kita lihat. Ada A, ada B. If you need scroll it down, tinggal tulis ya scroll down, nanti tak scroll down. Fractions B, oke. Oke. Most of you answer B ya. Rata-rata teman-teman jawabnya B. Let's recheck. Mari kita coba cek. Nice. Wah. Ini mah udah nggak usah kursus ya, udah benar 3 benar semua nih teman-teman, ngapain kursus ya? Mending buka kursus nih. Next we go number 4.
If you need to scroll it down, and the first paragraph I guess already not needed, kita scroll it down. See. Okay. Okay, most of you answer it C. Kita cek. Is the C? Oke, benar. Pada pinter-pinter ya. Tutup aja nih kelasnya nih. Kita go to number 5 now. Kita coba cek nomor 5. Okay, the difference. There's B, there's C. Okay, it's various. Mulai variatif. Oke, good. Kita cek ya, apakah jawaban B atau C yang benar. Kita cek dulu yang B dulu. 1, 2, 3. Nice. That's correct ya, the answer B, not C. Nah, sekarang teman-teman, I'll share you what becomes the lesson. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Namanya this test, namanya main ideas questions. Nah, tes bagian ini yang teman-teman tadi kerjakan itu namanya main ideas questions. Nah, main ideas question actually depends on the passage. Biasanya itu main ideas question itu yang menentukan banget adalah passage-nya atau teks bacaannya. Kalau teks bacaannya mudah, biasanya teman-teman cover it all, yang bisa kerjakan dengan gampang. Artinya vocab yang ada di situ tuh teman-teman kenali gitu. Kalau teman-teman nggak tahu vocabnya, biasanya udah skornya ampas. Nah, sekarang tak jelasin main ideas questions. Tentang main ideas question ini ada 2 topik pembahasan sebenarnya, atau 2 topik yang akan dia ujikan. Yang pertama tentang main ideas, the second tentang organizations of the ideas. Oke. Nah, tadi yang teman-teman banyak kerjakan adalah main ideas questions. Main ideas itu apa sih maksudnya? Dia nanya ide pokok. Nah, ide pokok ini depend on, ya. Ide pokok ini tergantung. Kalau single paragraph, ya, single paragraph, maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah hanya read the first sentence. Yang perlu dilakukan ketika yes, please, Mr. Alif ini ya. Yes, please, Mas Alif. Jadi single paragraph, kalau seandainya bacaan yang diberikan itu single paragraph, teman-teman tuh hanya perlu membaca kalimat pertama saja. So you might effectify your time by read only the first sentence. Kenapa? Karena teman-teman kenal yang namanya deduktif. Kalau dalam bahasa Indonesia deduktif ya, biar teman-teman kan.
yaitu kalimat yang ide pokoknya atau paragraf yang ide pokoknya ada di awal kalimat. It's called deductive. That's why you read it from the first. Teman-teman baca ide pokoknya di situ. Nah, kalau seandainya this is you cannot find, ya, kalau seandainya baca kalimat pertamanya kok nggak ketemu nih, gitu ya, nggak dapat gambaran jelasnya, maka teman-teman baca di bagian akhir, the last sentence. Karena ini disebut sebagai induktif. Teman-teman baca kalimat terakhir dalam paragraf tersebut karena bisa saja ide pokoknya ada di bagian akhir. The things. Itu kalau single paragraph. Nah, kalau paragrafnya banyak gimana gitu ya? Like before itu kan paragrafnya banyak. Ya, multiple paragraph. Kalau multiple paragraph, maka teman-teman hanya lakukan these things to all. Lakukan itu semuanya. Lakukan di semua paragraf. Seandainya teman-teman punya 5 paragraf, maka lakukan sama yang seperti single paragraph itu di 5 paragrafnya. Terus kemudian setelah itu you conclude. Terus setelah itu disimpulkan. Oh, ide pokok paragraf 1 adalah ini, ide pokok paragraf kedua adalah ini, ide pokok ini. Maka kesimpulan dari semuanya apa? You just need to find it. Ya, tinggal simpulkan tuh dari semua susunannya itu bagaimana kesimpulan on this passage. Bagaimana kesimpulannya. Nah, terus tidak perlu membaca lagi gitu ya. So you just need to read the first line and the second line. Ketika teman-teman mengerjakan tentang main ideas questions, pertanyaan tentang what is the topic, what is the title, what is the main ideas, what is the main ideas, itu adalah perlu hanya membaca kalimat pertama, kalimat terakhir. Gitu aja. Nah, sama juga dengan organizations of the ideas. Nah, teman-teman hanya melihat organizations ideas itu nggak perlu membaca ulang lagi. Cuman bedanya adalah you find the correlations. Ya. Idenya itu disusun bagaimana sih setiap paragrafnya? Apakah setiap paragrafnya itu mendeskripsikan? Ataukah paragrafnya itu saling bertentangan? Just a kind of these things. Seandainya pertama menjelaskan A, kedua menyanggah, it means lah, itu kan ada two ideas presented kayak gitu. Nah, nanti kalau seandainya antara satu paragrafnya, paragraf keduanya itu saling mendukung, like previously, satu dijelaskan, dua dijelaskan, tiga jenis lagi dijelaskan. So it means like each describe kan semua jenis makanan tadi dideskripsikan. Just a kind of those things. Tinggal teman-teman lihat korelasinya. Every paragraph you find the correlations. Jadi ide pokoknya ditemukan korelasi setiap paragrafnya. To get it more detail, kita akan coba terapkan itu pada next exercise. Pada momen kita coba di next exercise. Nanti kita sambil bahas ya di next exercise itu. Let's we see. There are 4 questions. Nah, setiap pertanyaannya kita sudah mulai pakai timer nih on this time. Teman-teman nanti akan ada waktu 1 menit untuk membaca cepat, terus kemudian 30 detik untuk membaca untuk menjawab semua pertanyaannya. Per satu pertanyaannya itu ya, ada 30 detik. A moment, I will set a timer. Tak set timernya dulu. 1 menit untuk membaca teks. Ya, ready, started by now. Nanti aku yang scroll down. A minute.
Time is up, waktunya habis. Nah, sekarang kita akan kerjakan langsung 4 soal. Every number is 30 seconds. Setiap soalnya adalah 30 detik. Kita coba mulai dari nomor 1. Number 1 is 30 seconds. Nanti disimpan dulu ya jawabannya, jangan langsung di-send, disimpan dulu nomor 1. Time is up, tak kasih waktu 5 detik untuk jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan dikirim, disimpan dulu. Sekarang kita go to number 2. Time is up. Sekarang silakan pilih jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. We go to number 3. Kita lanjut ke nomor 3. Time is up, so you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Good ya. 4. Sekarang kita ke nomor 4 in 30 seconds. Oke. Time is up. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kirimkan jawaban teman-teman nomor 1 sampai nomor 4. Send in the chat. Nanti kita akan ada perwakilan untuk ngobrol ya. Why do you answer that? Untuk tahu penjelasan dari teman-teman. Silakan tulis di chat teman-teman. Mas Yasid dan Mas Aridan. Good. Wah, ini informasinya udah mulai beda-beda nih ya. Udah nggak sama-sama nih. Ada DDAB, DAC. Oke, informasinya udah beda. Good. Mr. Lang, sorry. Yes, please. Tadi aku sebenarnya nanya, kalau misalnya kita bertanya di sini tuh di akhir sesi atau boleh nanti di tengah-tengah misalnya? Di tengah-tengah boleh, pas di gitu. soal boleh nanti. Oke, oke. Oke, sambil nunggu lainnya, kita coba start from number 1 ya. Kita mulai dari nomor 1 nih. Teman-teman, kita geserkan dulu. Mas Ari, why did you answer number 1 as apa tadi ya jawabannya Mas Ari ini? C, kenapa Mas Ari? Okay, could be actually D, but I choose G because it's difficult to trade three early
Dekaphobia. Decaphobia. Yeah. I think it's like myth or something. Some culture in the world that the number of 13 is very sacred or something. But it could be Okay. C or D, but I think it's C. Yeah, Okay, good. probably yeah, I wrong. We check ya. Is the C? Tereng. I'm so sorry. We compare to Mas Yazid. Mas Yazid, Yeah. why did you answer A? Yeah, so I had a, I don't know. I think it's, so the passage mainly talk about United States. It's sering dikeluarkan, so I think maybe it's United States correlated answer. But tadi aku bingung antara A atau B. Yeah, so I choose A instead. Yeah. Oke, good. Kita cek ya. Tereng, mistaken. Now it's my explanation. Sekarang explanation itu begini. Nah, setiap teman-teman mendapatkan soal the main idea of the passage, please don't read all. Jangan dibaca semua. Why? Because it will make you more considerations. Itu akan membuat teman-teman semakin banyak pertimbangan. The first, kita baca dulu aja kalimat pertamanya. So here, you only need these things. Jadi teman-teman hanya perlu baca, activate my pen here. Jadi teman-teman hanya perlu baca, the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Sampai sini satu, ya. And examples of negative superstitions attached to this number abound. Oke, berarti nomor 13 diasosiasikan sebagai nomor sial, ya, kind of these things. Sampai sini kita bacanya ya, this thing. Terus kemudian yang kedua, also the same things, lakukan hal yang sama on the second paragraph. Kita sampai titiknya ada di mana? This is this thing. Sampai sini kan titiknya ini. Even though American cultures contains numerous examples of its traditions of suspicions of the misfortunes caused by the number 13, this number is also held in high esteem. Walaupun banyak nih secara tradisi yang menyebutkan kalau nomor 13 ini asosiasinya negatif gitu ya. Tapi nomor 13 ini also held in high esteem, juga punya prestis yang tinggi. Artinya ditaruh sebagai respect yang tinggi, gitu, nilai terhormat lah, kita angkat angka bagus gitu. Kalau kita lihat di sini berarti kan the first talking about the negative, the second talking about the positive. Ya kan? Yang pertama ngomongin jeleknya, yang kedua ngomongin bagusnya. It means the answer is not A, is not C, is not D. But the answer is B. Gitu. Ya. Kalau teman-teman baca dari paragraf 1 tadi ke bawah, pasti yang diingat adalah bagian sini nih. Karena fokusnya paling awal tuh di sini. Yaitu bahwa nomor 13 ini banyak sialnya dan lain sebagainya, the possibility you answer D. Karena there are many negative superstitions about the number 13. Pasti kayak gitu. So you have to only read this number on ini ya, on main pointnya. Nah, nanti ada contoh yang kedua. We'll clear this up. We go with the second. Ini ada Sabrina, your answer is D. Why, Miss Sabrina? Karena tadi pas saya baca itu, Mister, kebanyakan dia memberikan alasan tentang kenapa nomor 13 itu sebagai nomor yang paling sial atau negatif gitu. Oke. Jawabannya ini Sabrina, jawaban D ya. Mistake. First, kita tahu ya, it's mistaken. Kita cek Nabila D juga, banyak yang D. Oh, ada yang B. Miss Rahma, your answer is B. Why? Karena setelah baca lebih kayak menceritakan sejarah tentang
angka 13 ini sih, Mister. Oke, kita coba cek ya, Stes. Nah, sebenarnya dengan soal yang tadi, teman-teman kan udah punya gambarannya. Oh, yang tadi pertama ngomongin negatif, yang kedua ngomongin positif. So, how's the organizations? Tinggal relasinya nih. Kalau satu ngomongin positif, satu ngomongin negatif, the possible answer adalah two contrasting views of the number 13, kan? Kayak gitu. Jadi antara main ideas dan organizations information atau ideas itu teman-teman nggak perlu baca soal lagi. Kalau masih ingat tinggal langsung dicari aja korelasinya apa gitu. So the answer is C. Kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat main ideas sama organizations of ideas itu cuma beda sudut pandangnya. Kalau main ideas dicari konklusinya, kalau organizations of information dicari korelasinya antara satu dan kedua itu apa. Like that. Next we go to number 3. Ini kita coba. Oh, udah banyak yang jawab. Oh, Nida, your answer is D. Kenapa nih? Iya, karena di paragraf pertama ini ada ini sih di kalimat terakhirnya ada psikologikal, jadi yang dilihat tadi kalimat terakhir aja. Oke, jawabannya D ya. Oke, good. Nah, ini contoh yang bagus sebagai teori tadi ya. Kalau teman-teman, ini kan the first paragraph mainly presents. Kalau kita baca di sini sampai wait a moment, mana penghapus? Sampai sini kan the number 13 has long been regarded as a non-omen of misfortune, and examples of the negative superstitions attached to this number abound. Nah, kalau kita lihat di sini kan belum ada ya. Belum ada karena positive associations with number 13 with that certain tones react to the number 13 and explanations of examples of this number. Kita belum dapat. Ini hesitating, masih meragukan, baca kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya adalah di sini. Fear of the number 13 has been accorded to its own psychological jargon, triskaidekaphobia. Artinya ketakutan akan nomor 13 itu disebut triskaidekaphobia. Maka the answer is A, an explanations and example of triskaidekaphobia. This thing. Nah, jadi gitu. Nggak perlu teman-teman baca all about. Jadi semua yang ada di paragraf itu nggak harus dibaca runtut, selalu di awal di akhir, di awal di akhir. It's enough. Skimming. Di sini kita masih skimming. Begitu juga yang keempat. Ya, keempat sebenarnya teman-teman nggak perlu baca lagi karena tadi kita udah tahu bahwa the second paragraph is talking about the positive, ya. Maka kita bisa jawab ini sebagai positive feeling, ya, and explanations of positive feeling. Kayak gitu. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan soal main ideas itu pasti selalu ada. Maka itu it's your bonus. Itu bonusnya teman-teman. Karena main ideas itu jawabnya nggak perlu baca semua gitu. Jadi this is the keuntungannya teman-teman. Main ideas and transition questions. Dari 4 nomor teman-teman benar berapa coba? 3. 3. Oke, ada yang benar 4? Saya 4. Wah, nice. Siapa yang benar 4 nih? Irfan, Pak. Irfan sih. Oh, nice nih. Mantap nih. Benar 4 ya. Bagus. Nah, ada pertanyaan teman-teman or something to share? Sesuatu yang mau ditanyakan tadi Sabrina? Siapa ya tadi yang mau nanya? Oh ya, Fauzia, please. Oke, oke, Mr. Lang. Aku mau tanya sebenarnya itu minusnya saya adalah salah satunya nggak tahu banyak kalimat diksi gitu. Jadi saya nggak tahu artinya. Kayak sebenarnya tadi saya udah baca nih high esteem, tapi saya lupa esteem itu artinya apa gitu. Jadi saya pikir tinggi pressure. Jadi saya mikir itu adalah paragraf kedua itu penguat dari explanation dari paragraf 1. Makanya gara-gara high esteem ini saya nggak tahu artinya. Jadi saya pikir oh ini semuanya ngasih tahu reason mereka kenapa mereka takut sama si angka 13 ini. Itu si Mr. Lang. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah
ketika pakai tips and trick tadi yang first sama last sentence dan lain-lain, itu gimana caranya kita milih ABCD-nya? Karena misalnya kayak seperti saya tadi nggak tahu artinya gitu loh. Misalnya karena di paragraf apa saya nggak tahu artinya, di diksi itu pas lagi di ABCD ada di situ semua. Jadi bisa jadi saya nggak tahu apa ya artinya gitu loh. Jadi saya nggak dapet poinnya gitu loh. Itu sih Oke, kesulitan saya. Gitu. oke, Terima kasih. good. Sekalian sama Miss Fauzia, what is your question, please? You mean Miss Fauzia udah ya tadi ya. Miss apa nih satunya nih? Yazid, Mas Yazid. yeah. Thank you for the tips and trick, Mr. I want to ask you a question, but if you will discuss my answer in the discuss it later, just skip my question. My question is, what if we meet a question that's revert to a word di tengah-tengah paragraph, in the middle of paragraph gitu. Example, there's a questions like the word this closest meaning to gitu ya. Yeah, Oh, the word that's this vocabulary. in 14 sentence it means what gitu ya, the A B C D. Oke. Kalau kita awalnya udah baca atas bawah, bukannya kalau misalnya kita dapat pertanyaan itu kita harus baca ulang dari awal juga gitu. Oke. Itu typical questions-nya different. Nanti ada pembahasan kita di bagian vocabulary, almost the end ya, habis di akhir, hampir di akhir sesi reading. Tapi nanti lebih jelasnya itu tak jelasin di bagian vocabulary ya. We will learn about that gitu. Jadi nanti biar lebih detail gitu. Terus kalau pertanyaan tadi Miss Fauzia, actually tidak semua in TOEFL itu difficult. Tapi harus benar-benar at least you know the vocab, itu intronya nih. As examples di sini ada kata even though. Even though tahu nggak Miss Fauzia artinya apa? Kayak bagaimanapun atau walaupun. Oke, Kalau nggak salah. correct. Nah, kalau seandainya kita pakai walaupun, itu kan artinya negasi kan? Contoh, kalau kita bilang, walaupun kamu cantik, aku nggak suka. Itu kan that's negations ya. Nah, dia itu juga ada hal kayak gini nih. Syaratnya, kita tuh harus tahu penggunaannya. As examples di sini, even though American cultures contain numerous examples of extraditions of suspicions of the misfortunes caused by number 13. Ini tahu lah artinya gitu ya. Tapi nggak tahu nomor yang artinya tadi high esteem. Ya udah di logika aja, kalau pakai even though yang tadinya negatif berarti ini positif. Something kayak gitu. Jadi always if you cannot find it di sini, kalau teman-teman nggak bisa temukan vocabnya di sini, pasti selalu ada dukungan nih, dukungan dari strukturnya. Makanya you might ini boleh lihat ulang nih kalimat di dekatnya. Karena nanti juga tak jelasin sebenarnya to find the vocabularies gitu ya. Kosakata itu nggak dikeluarkan secara tunggal. Contoh nih, seandainya high esteem teman-teman nggak tahu, tapi tadi di even though juga nggak nangkep gitu ya. Teman-teman tinggal baca next-nya aja. Kalau nggak tahu posisinya nggak tahu ya, posisinya nggak tahu kayak gini. The reason for the esteem that the United States hold for the number 13 is that the United States consisted of 13 colonies as its inceptions. Nggak mungkin kan kalau diartikan negatif karena nomor 13 ini nih apa namanya karena merujuk pada 13 koloni pada awal berdirinya Amerika. Kan nggak mungkin ini diasosiasikan sebagai negatif kayak gitu loh. Jadi always pasti ada supportive-nya gitu kalau di vocabularies ya kayak gitu. Nah, esteem itu terhormat, tinggi, something like that ya. Good. Nice, modelnya kayak gini. Terus ada tipikal juga teman-teman nanti ya, tipikal mengerjakannya. Seandainya kalau tadi tak pakai adalah lihat soal, lihat bacaan, terus kerjakan soal. But actually ada tips yang lebih ini lagi lebih simple, yaitu teman-teman lihat questions lalu kerjakan soalnya. Contoh nih, momennya ini tak. Ini cocok kalau buat teman-teman yang pelupa. Examples.
Ini, the main ideas of this passage is that, silahkan baca kalimat pertama setiap paragrafnya. Only per sentence. Oke, udah bisa jawab nggak kira-kira teman-teman? Nomor 1 jawabannya apa? Kalau hanya baca awal paragrafnya semua. Try to answer. Coba jawab deh kira-kira nih. Means Sorry? Tudor was able to implement an unusual idea. Oke, Mas Ari jawabnya B. B. Ya. Nah, kayak gitu maksudku ya. If you forgetful, kalau kadang kan kita baca teksnya dulu ngerjain soalnya lupa ini apa tadi kita baca itu. Itu bisa. Yang penting teman-teman tahu di mana harus baca. Kalau tadi kan kita lihat bahwa udah dijelasin bahwa unusual type of trade that developed in the 19th century in America was to export of ice. Terus kemudian jelasin terus-terus. Jadi ini apa nih? Ada pertanyaan ya. Next. Okay, what is the easiest way to distinguish the difference between the deductive and inductive? It's not that simple as bahasa. Should we keep tracking of the opposite version? Sebenarnya enggak. Di dalam TOEFL itu most of the time inductive. Hampir 90% dalam TOEFL itu selalu di awal idenya. Nah, the way just kayak gini aja. If you read the first sentence, you are not sure, read the last. Gitu aja. Kalau teman-teman membaca kalimat pertamanya belum yakin, baca kalimat terakhir. It's only simple kayak gitu aja. Ya, kalau membaca kalimat pertamanya saja sudah cukup, it's enough, nggak perlu ditambahkan lagi. Because most of the time they use itu, menggunakan yang idenya di awal. Nah, how is the information, the passage presented? Cara jawabnya kan masih sama tuh. Kalau lupa boleh dibaca tadi kalimat pertamanya lagi. Ya, silahkan dibaca kalimat pertamanya. Nah, kerugiannya tipikal mengerjakan ini kita harus baca ulang-ulang nih, bolak-balik. But it's okay. Masih kekejar waktunya. Silakan baca lagi kalimat pertamanya. Ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? I think Yes, it's sir. C. C. I think C. C. C or D or B? D. Oke, kita cek ya. Yang jawab C dulu. A series of chronological event, its outline.
Dimulai dari ide pertamanya, terus kemudian diperbarui, working to improve, kayak gitu. Nah, terus teman-teman, jangan kadang salah teman-teman related to series of chronological event. Chronological event itu means step by step. Kalau kayak ini kan contoh ide pertama, ide kedua, improving kayak gitu, itu chronological. Jadi like telling a story from the beginning till the end, itu namanya chronological. Nah, kadang teman-teman lupa chronological it's only focus on years or the numbers of the years ya. Kadang teman-teman chronological tuh hanya fokus kayak tahunnya, dikira kayak 80, 51, 80, 52, nggak kayak gitu. Karena di bahasa Inggris itu ada BC, ada century, kayak gitu. Kadang teman-teman bikin bingung tuh. 1850 century sama 1851 BC itu different. Jadi hati-hati ketika menggunakan tahun. Kayak gitu. Nah, nanti akan tak kirimkan exercise personally in the link ya di grup. Nanti teman-teman silahkan kerjakan dan tak info resultnya. Karena kita waktunya sudah habis, I guess the first meeting it's good for talking related to main ideas questions. Kalau nanti ada pertanyaan yang apa namanya, yang belum sempat ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas ya, di chat di WhatsApp is okay. Besok kita akan ketemu lagi, tapi sebelum bubar kayaknya kita enak kalau kita photo sessions dulu ya. Silakan teman-teman yang bisa on cam dulu. Kita ada sesi nih, siap-siap ya. Ada yang ganteng-ganteng ini yang siap, oke. Kita tungguin nih. Oke, good. 1, 2, 3, cheers. Good. Thank you for joining the class. Selamat beristirahat semua teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Pagi-pagi nanti recordnya tak share. Thank you, Bapak Yo. Thank you, Assalamualaikum warahmatullahi Mister. wabarakatuh. Thank you, Bye-bye. Mister. Bye. Thank you, Mister. Permission to leave. Bye.